ilmu apa sih? Kalau di Kristen tafsir cabang mandiri, Bang. Enggak seperti itu. Coba, Jadi- kalau saya punya satu pertanyaan, saya tanyakan kepada 10 orang Kristen, pasti saya akan mendapat jawaban 11 jawaban yang berbeda-beda. Soal ketuhanan aja. Tuh, Padahal yang ditanya 10. 10, satu. Bonus itu pada saat bonus. Iya. Iya, Bang, apa Anda nggak merasa? Ya, setiap orang Kristen bebas menafsir. Coba. Bebas menafsir. Kalau kami orang Islam nggak ada yang menafsir. Penafsiran dalam kekristenan itu tidak boleh ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Itu poin pertamanya. Pokoknya ya itu sebelum memaknai satu ayat itu harus benar-benar hikmat, bukan hikmat yang bukan standar bagi dunia. Ilmu ya. apa? Ilmunya Kalau ilmu apa, Bang? Yang harus dikuasai untuk bisa menafsir Bible itu ilmu apa namanya? Ilmu paluka. Kalau di Islam tuh ada namanya ilmu tajwid, ya, nausorob, Paluka jagal. macam-macam ada 15 lah. Sekarang ilmu apa supaya saya bisa menafsir Bible sesuai dengan Ilmunya, kaidah? Ilmunya ilmunya itu adalah ilmu rumah sakit Hermina. Hermetika. Ilmu apa, Bang? Biar saya pelajari, Bang. Ya, jadi ilmu untuk menafsirkan Bible, jangan merasa bahwa Anda sudah lebih berakal. Kok ilmu daripada dalam merasa orang lain. gimana sih? Gimana, apa? Itu karena itu kesombongannya. Kesombongan Tuhan benci sombong. Nah, itu harus Kamu ditanya pakai berdoa ilmu dulu. apa, menafsir, Setelah goblok. berdoa, minta hikmat langsung dari Tuhan karena Nah, Kamu justru ditanya. itulah yang membuat Kristen ini semakin bobrok karena Saya setiap orang dimute. mengaku memiliki Roh Kudus. Sehingga penafsirannya berbeda-beda. Ya kan? Kalau kami enggak, ilmu yang dipakai, akal dipakai. Sehingga jawaban kami tidak ada yang berbeda. Coba kau tanya seluruh orang Islam, Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu akal seperti mana apa? yang lebih tinggi, Ustaz Sugi? Apa? Akal mana yang lebih tinggi manusia daripada Boleh Tuhan? ke Akal akal mana sih. yang lebih tinggi? Gimana sih? Emang Tuhan itu harus pakai akal gitu? Sumber itu, segala akal Bang, adalah Tuhan. akal, Sumber segala hikmat. dengar. Akal itu dari bahasa Arab yang artinya mengikat. Nah, akal itu dari bahasa Arab yang artinya mengikat. Apakah Tuhan itu terikat? Dia baru bisa membuat kebijakan, dia baru bisa mikir kalau dia apa? Berakal. Menggunakan otak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu maha berilmu. Untuk mengetahui sesuatu, untuk membuat kebijakan, Tuhan nggak mikir dulu. Namanya maha berilmu dia. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi, yang sebelum apa yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Itu Tuhan sudah tahu semua. Jadi nggak perlu pikir dulu lah. Saya mau menciptakan ini. Iya. Dan tidak seperti itu Tuhan. Jadi salah Benar, pertanyaan Anda. Mana lebih tinggi akal Anda atau Tuhan? Oh, bukan begitu. Nah, justru karena itu, saudara sudah mengakui hal itu, saya sangat setuju ya. Nah, tadi kenapa saat saya bilang minta hikmat dari Tuhan, saudara malah, oh kalau kami harus berakal dulu. Seolah-olah akal manusia itu lebih tinggi daripada Tuhan, kenapa harus diandalkan akal manusia? Sedangkan hikmat tertinggi adalah hikmat dari Tuhan itu sendiri. Seseorang tidak mungkin bisa menafsirkan satu ayat kitab suci dengan baik dan benar apabila di hatinya ada kekotoran gitu loh. Saya jawab, Bang. Dia mau sekolah tembus bumi juga tidak akan mampu dia. Saya jawab. Ya, jadi gini. Mau ngomong apa? Aku sampai lupa ya. Jadi gini. Tuhan, ya kan, memberi akal kepada kita itu untuk membedakan ini benar, ini salah. Bukan iman. Kalau iman dijadikan sebagai tolak ukur untuk membedakan mana benar, mana salah, maka di dunia ini nggak ada orang yang salah ketika nyembah Tuhan. Nggak ada yang salah berdasarkan iman. Ada nyembah sapi benar bagi iman mereka. Akal yang dipakai. Nah, di Islam itu bukan cuma akal, tapi iman. Iman dan akal harus seiring sejalan. Iman tanpa akal itu buta, akal tanpa iman pincang, jadinya ateis.
Iman tanpa akal bodoh. Makanya orang Kristen di abad-abad pertengahan pernah mengalami zaman kebodohan. Karena mereka hanya mengandalkan iman. Ini sejarah. Ini bukan hujatan. Sejarah membuktikan orang Kristen pernah mengalami zaman kebodohan. Sehingga seorang ilmuwan ya yang terkenal, Galileo Galilei, itu dihukum oleh gereja. Karena apa yang disampaikan oleh Galileo Galilei itu bertentangan dengan gereja, bertentangan dengan Bible. Nah, baru-baru ini otoritas Katolik minta maaf itu di makamnya Galileo Galilei. Ternyata apa yang disampaikan Galileo Galilei betul. Nah, di Islam bagaimana? Iman dan akal harus seiring sejalan. Akal untuk menuju kepada keimanan yang benar. Tidak bisa hanya modal imani saja. Oh, apa yang dikatakan Tuhan, yang penting kita imani. Karena Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Lah kalau udah tahu salah, mau diimani saja. Kan nggak mungkin. Makanya Al-Quran itu menegur kita, afala yatadabbarun Al-Quran. Apa kamu tuh nggak neliti Al-Quran? Telitilah Al-Quran itu, teliti. Jadi kita itu dilarang hanya modal imani saja. Nggak boleh. Afala yatafakkarun. Apa kamu nggak mikir? Afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Jadi orang Islam dituntut menggunakan akal. Begitu, Bang. Lantas kenapa tadi Ustadz mengatakan bahwa penafsiran kitab suci saudara itu harus mempunyai beberapa ilmu, ya kan? Tadi sudah dikatakan demikian. Sehingga seseorang tidak memiliki satu kebebasan dalam bisa menafsirkan ayat kitab suci yang diimaninya, selagi hal itu tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Kenapa dibatasi? Jadi berbeda gini, dengan Kristen, ya. saudara ya. Oke. Berbeda dengan Kristen. Kristen kan seseorang akan terlihat bahwa dia akan salah dalam menafsirkan satu ayat kitab suci apabila yang di dalam dirinya sedang dituntun oleh roh tidak benar. Pasti dia akan menafsirkannya dengan cara yang keliru. Sedangkan kalau orang itu dipimpin oleh roh kebenaran, sudah pasti dia menafsirkan ayat tersebut tidak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Saya kasih contoh. Oke, saya jawab, Bang. Ini contohnya. Ada 2.400 denom Kristen. Ada 2.400 denom Kristen, bahkan lebih, ada 4.000-an. Dari denom-denom itu, mana penafsiran yang paling benar? Masing-masing mengaku memiliki Roh Kudus. Saya tanya, mana penafsiran yang paling benar? Kalau setiap orang itu atas dasar dia diberi hikmat, apakah Anda mau mengatakan dari ribuan denom itu betul semua? Justru kita ini orang Islam itu menggunakan akal, menggunakan ilmu, Bang. Karena menafsir Al-Quran itu berkaitan dengan bahasa. Bahasa itu mempunyai rasa. Untuk mengerti bahasa Arab, kita yang orang Indonesia harus belajar bagaimana memahami bukan hanya artinya, tapi rasa bahasa itu. Itu yang harus kita pelajari. Itulah yang nanti disebut balaghah dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh. Di Jawa, ya, kalau kita bilang jauh, itu orang memahaminya, itu nggak terlalu jauh. Tapi bagaimana kita itu bisa mengungkapkan sesuatu jauh banget? Orang Jawa akan mengatakan jauh. Kan udah beda kan? Nah, itulah yang namanya rasa bahasa, Bang. Kita tidak bisa untuk mengerti suatu bahasa itu hanya modal arti saja, nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Karena setiap bahasa pasti punya rasa bahasa itu sendiri. Begitu, Bang. Bagaimana coba? Anda mau mengerti makna yang sebenarnya itu, kalau tidak ngerti rasa bahasa itu, tidak bisa. Itulah yang namanya ilmu. Tidak hanya modal imani saja. Diperlukan ilmu, Bang. Untuk mengetahui segala sesuatu, ilmu. Nah, dari ilmu itu nanti menumbuhkan iman. Begitu, Bang. Ya, kalau soal ilmu kan tadi saya sudah sepakat dengan hal itu. Tapi ilmu tertinggi kan adalah Tuhan itu sendiri.
Nah, Betul. bagaimana standar kita bisa menilai seseorang itu bisa berilmu tinggi apabila dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat jauh dari kebenaran. Nah, orang yang jauh dari kebenaran mustahil dia bisa mendapatkan ilmu yang tertinggi daripada Tuhan itu sendiri, karena roh yang sedang memimpin dia adalah roh yang tidak benar. Iya kan? Oke. Yang kita bahas bukan perilaku orang. Kalau Anda membahas perilaku orang untuk menentukan orang itu untuk menentukan agama itu benar atau salah, tidak tepat. Karena perilaku penganut sebuah agama itu relatif, Bang. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kita ilmunya yang kita ambil. Bagaimana dia menafsir, ya, ketahuan bahwa dia itu menafsir itu benar, tentu tidak akan bertentangan dengan ajaran pokok. Gitu loh. Di Islam misalnya, orang menerangkan Allah. Kalau dia penafsirannya itu bertentangan dengan Quran, maka penafsirannya nggak benar. Nah, saya lihat semua orang Kristen ketika berbicara tentang Tuhan nggak ada yang benar. Makanya sudah 2000 tahun kalian itu masih cakar-cakaran masalah Tuhan. Kalau boleh saya bilang, Kristen ini agama prematur. Masalah yang paling dasar saja belum selesai 2000 tahun. Padahal sudah konsili berkali-kali. Ada konsili Yerusalem, konsili Nicea, konsili macam-macam lah. Tapi nggak kelar-kelar. Islam dalam waktu 13 tahun selesai urusan ketuhanan. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu menata keimanan dulu. Selesai 13 tahun. Kristen 2000 tahun masalah ketuhanan belum selesai. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri. Ada yang mengatakan Bapa itu Tuhan itu sendiri, Yesus itu Tuhan. Ada yang mengatakan tiga-tiganya Tuhan. Macam-macam lah. Ya, makanya kalian nggak kelar-kelar masalah ketuhanan. Islam selesai, Bang. Kenapa? Karena apa? Ketika kita menafsir itu pakai ilmu. Dan ilmu yang kita miliki tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Gitu, Bang. Akhi Juma mau nyambut, silakan Akhi Juma. Saya ingin menanggapi yang tadi ya, saudara mengatakan, oh di Kristen sendiri denomnya kan sudah banyak dan apanya sudah berbeda-beda penafsirannya. Nah, saudara, ini membuktikan, lagi-lagi membuktikan bahwa Tuhan itu tidak bisa mampu dijangkau oleh manusia. Tapi satu-satunya yang bisa dijangkau oleh manusia adalah firman Tuhan itu. Saya buktikan kepada saudara ya, semua Kristen ya, mau dia denom apapun itu, apabila dia mendasarkan kepada Alkitab ya, itu poin utamanya sudah pasti kasih. Karena ada dua hukum, saudara, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu semua sepakat akan hal itu. Bahkan tanpa kekristenan pun hal itu berlaku. Karena manusia dari dahulu mengenal Tuhan itu lewat firman-Nya. Bahkan saudara pun akan menyetujui hal itu. Karena apa? Kasih itu tidak bisa dibatasi. Nah, kalau soal Tuhan, itu membuktikan bahwa manusia tidak bisa menjangkau Tuhan itu. Ya, nah saya ingin tahu, kalau memang saudara bisa menjelaskan tentang ketuhanan saudara, saya ingin tahu sejauh mana saudara mengenal Tuhan saudara. Karena mohon maaf saudara, setahu saya tidak ada seorang pun manusia yang bisa kenal Tuhannya kalau tanpa firman, mau dia apapun itu. Terima kasih. Ya, Akhi Juma mau masuk, silakan. Akhi Juma, kayaknya tadi udah ngasih kode. Akhi. Ya, jadi gini, Bang. Anda tadi mengatakan setiap denom itu berdasarkan Bible, ya. Anda mengatakan, nah sekarang kalau setiap denom itu berdasarkan Bible, kenapa mereka itu mempunyai perspektif yang berbeda-beda mengenai Tuhan? Kenapa? Inilah karena apa? Karena mereka punya penafsiran-penafsiran mandiri, cabang mandiri mereka. Mereka masing-masing, oh kami memiliki Roh Kudus.
Nah sekarang kalau masing-masing mengaku punya Roh Kudus, kenapa penafsirannya berbeda-beda? Apakah Roh Kudusnya banyak? Oh ini denom apa misalnya karismatik, Roh Kudusnya beda, denom ini beda sehingga menafsirkan hasil yang berbeda-beda begitu. Kalau Roh Kudusnya sama seharusnya penafsirannya sama. Tapi kenapa bisa berbeda-beda seperti itu? Wah, itulah Tuhan nggak bisa dijangkau manusia. Artinya Tuhanmu tidak bisa menerangkan dengan baik. Sehingga terjadilah perbedaan itu. Beda kami di umat Islam. Seluruh umat Islam mengenai ketuhanan semua sama. Karena Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Nggak usah banyak-banyak. Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu Esa tunggal satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa tunggal. Terus seperti apa lagi? Allahu somad. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai Tuhan itu. Nggak ada. Simple. Di Islam itu tidak harus, oh Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat. Belum ada orang Kristen lulus menerangkan tentang Trinitas. Belum ada. Belum ada, Bang. Coba orang Kristen mana yang lulus menerangkan tentang Trinitas? Belum ada. Saya debat bersama Bang Juma sudah 17 tahun. Belum ada orang Kristen lulus menerangkan tentang ketuhanan. Islam cukup dengan surah Al-Ikhlas selesai. Walaupun di dalam ayat Al-Quran itu bertebaran, banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu. Ya, salah satunya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti makhluknya. Logis. Segala yang diciptakan pasti berbeda dengan yang menciptakan. Logis. Simple logis, Bang, di Islam itu untuk mengenal Tuhan. Izin, tele-tele, Bang. Bang Sugi, izin. Malah sekarang ini ada yang mengaku menjadi Tuhan dan menjadi Nabi. Itu sering tuh naik ke konol kita tuh. Jadi dia membuat Bible baru. Nah, dia mengatakan diri dia Kristen sendiri. Gimana tuh? Seperti itu. Coba. Nggak kelar. Memang nggak kelar. Ketuhanan mereka ini nggak selesai. Biar udah bertahun-tahun. Ya, tadi dia mengatakan disuruh mengasihi. Nah, ternyata menyuruh mengasihi itu penafsirannya juga beda-beda. Orang yang cinta lagi bete, penafsiran kasih sesamamu artinya mengasihi sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, karena kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Diartikan oleh mereka mengasihi sesama jenis. Kan? Betul. Inilah penafsiran yang cabang mandiri itu tadi. Coba kalau menafsir itu pakai ilmu, pasti tidak akan yang berbeda. Tidak ada. Begitu, kawan. Bang Rames, buka mute-nya. Ya, saudara, terima kasih. Ya, saudara tadi tentang ini menjelaskan ketuhanan, ya, saudara. Jadi kami meyakini Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, saudara. Ya, saya akan tunjukkan. Ini ada di Kejadian 1. Ya, di sini ada Allah. Ya, dan di sini di ayat keduanya ada Roh Allah. Roh Allah melayang-layang di atas air. Saat Roh Allah melayang-layang di atas air, tidak menuliskan bahwa di sini ada Allah dan Roh Allah dan Firman Allah melayang-layang di atas air. Tapi hanya Roh Allah saja. Ya. Nah, di ayat ketiganya ada firman Allah, ya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang hidup. Yaitu ada firman Allah yang dengan firman Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yang dengan firman Tuhan menyatakan dirinya, ya. Dan ada Roh Allah. Roh Allah yang menandakan itu Tuhan itu hidup. Karena dalam keyakinan kami Kristen,
mustahil segala sesuatu yang tidak memiliki roh bisa dikatakan hidup, itu mustahil. Dan mustahil juga sesuatu yang tidak memiliki roh itu bisa menciptakan sesuatu yang memiliki roh. Nah, sama seperti di dalam diri saya, itu ada jasad sebagai wadah saya. Wadahnya berdiamnya jiwa dan roh saya. Jiwa dan roh saya adalah saya juga. Seperti itu. Nah, begitupun firman Allah ini, untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu, diutuslah Bapa, kalau Bapa mengutus firman-Nya ke bumi untuk memperkenalkan siapa Bapa itu. Jadi kami mengenal Tuhan yang hidup itu dari sang firman ini. Apabila kami tidak percaya kepada firman ini, mustahil kami bisa percaya kepada Tuhan. Begitu. Nah, saudara, saya ingin tahu, saudara mengenal Tuhan saudara itu dari apa? Apakah saudara berkenalan langsung atau mengenalnya dari firman juga? Silakan, saudara. Oke, udah. Jadi kalau Tuhanmu itu Tuhan yang hidup, masih kalah sama Tuhan saya. Tuhan saya bukan Tuhan yang hidup, tapi Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang maha hidup, untuk bisa hidup nggak perlu roh. Kalau Tuhan hidup masih perlu roh, itu berarti Tuhan masih mengalami kekurangan. Apa bedanya dengan saya? Apa bedanya dengan monyet? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan babi? Babi bisa hidup karena punya roh. Tuhan tidak tergantung kepada sesuatu apapun. Allah itu maha hidup. Sehingga untuk hidup tidak perlu roh. Nah, itu bedanya. Tuhan saya lebih tinggi kali. Karena memang dia maha, Allah itu. Ya. Nah, di ayat itu, Kejadian 1, ayat 1 sampai ayat 3 itu orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa itu adalah roh Tuhan. Tidak. Orang yang paham bahasa Ibrani, orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi, tentu saya lebih percaya orang Yahudi daripada orang Kristen yang mengambil kitabnya orang Yahudi. Ya, misalnya ada orang Kristen menerangkan tentang Quran, tentu saya lebih percaya kepada orang Islam yang menerangkan Quran karena itu kitab mereka, dia bisa baca. Orang Yahudi menerangkan itu adalah angin, bukan Tuhan punya roh. Orang Yahudi tidak pernah meyakini Tuhannya itu roh, tidak. Dan itu bukan 3 pribadi seperti keyakinan Anda. Firman itu pribadi sendiri, roh pribadi sendiri, Bapa pribadi sendiri. Yahudi tidak punya pemahaman itu. Sama sebagaimana kami orang Islam. Di ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan itu dengan cara berfirman. Kalau di Islam dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah itu menghendaki segala sesuatu, Allah itu bilang aja kun, jadi, maka jadilah apa yang dia kehendaki. Berfirman dia, berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukan firman itu yang bekerja berbentuk pribadi sendiri, bukan seperti itu. Yahudi juga nggak mengatakan itu. Bahkan kalau Anda lihat dalam kitab Yesaya 44 ayat 24, ya, apa kata Tuhan? Bukankah aku Tuhan yang membentuk bumi dan membentangkan langit seorang diri? Nggak gotong royong. Tetapi tadi sepertinya Anda mau menerangkan bahwa Tuhan itu gotong royong, ada rohnya, ada firmannya, ada Bapa, sama-sama menciptakan. Kalau di orang Yahudi nggak seperti itu, bahkan kitab Yesaya nggak seperti itu. Bahkan Yesus sendiri, dia tidak mengakui dia sang pencipta. Matius 19 ayat 4. Tidakkah engkau membaca? Ia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sejak semula. Oh, Yesus nggak pernah mengaku dia sang pencipta. Nggak ada Yesus ngaku sang pencipta, itu nggak ada. Gitu. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Dari firman-Nya. Dari firman Tuhan itulah. Di Al-Quran, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budu, fa'budni wa aqimi sholati dzikri. Nah, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah sendiri yang menerangkan. Anda meyakini Tuhan datang sendiri, mengenalkan dirinya, tetapi tidak beres selama 2000 tahun. Terbukti Kristen masih cakar-cakaran masalah Tuhan. Gak beres. Islam cukup mengutus, Allah cukup mengutus
malaikat, sampaikan kepada nabinya, beres. Gitu Bang. Ya, jadi sangat luar biasa ya penjelasan dari saudara saya. Nah, saudara, tadi saudara mengatakan bahwa Tuhan orang Yahudi itu yang dikatakan yang di kejadian itu bukan roh tapi angin. Nah, roh itu kenapa dikatakan angin? Karena roh itu tidak kelihatan, saudara. Ya, roh Allah itu tidak kelihatan seperti angin, ya kan? Nah, akan tetapi orang Yahudi tetap meyakini bahwa Tuhan itu memiliki roh. Walaupun mereka tidak meyakini bahwa firman Allah jadi manusia, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka Tuhan yang hidup, yaitu memiliki roh. Ya, nah saya ingin tahu, tadi saudara mengatakan bahwa Tuhan saudara tidak membutuhkan roh. Saudara, roh itu ada beberapa jenis, ya, yaitu roh yang diciptakan. Yaitu manusia itu termasuk roh yang diciptakan. Malaikat itu roh, ada rohnya juga, itu diciptakan. Menandakan mereka hidup karena mereka memiliki roh. Saya hidup karena saya memiliki roh. Nah, mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki roh bisa menciptakan saya yang memiliki roh? Ya kan? Nah, begitupun jiwa. Mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki jiwa bisa menciptakan saya yang memiliki jiwa? Saya tanpa jiwa, saya dikatakan sakit jiwa. Iya kan? Nah, saya ingin tahu saudara, tadi saudara mengatakan bahwa Tuhan saudara tidak membutuhkan roh. Saya minta saudara, di mana data saudara sampai saudara bisa mengatakan bahwa Tuhan saudara tidak membutuhkan roh? Lantas bagaimana dengan roh kami? Roh kami itu maknanya apa? Saya ingin tahu. Silakan. Ya, kan sudah saya terangkan tadi. Tuhan saya itu untuk hidup tidak perlu roh. Kenapa? Karena dia maha hidup. Kalau hidup itu masih perlu roh dia. Tuhan maha hidup. Mana dalilnya? Ya Hayyu, yang maha hidup. Di Islam namanya Ya Hayyu, yang maha hidup. Bukan cuma hidup dia. Kalau dia hidup, apa bedanya dengan kita? Apa tuh bedanya Tuhan sama kita? Kalau hidup masih perlu roh, seperti yang Anda katakan tadi. Kita hidup perlu roh, makanya kita dibilang hidup. Tapi kalau yang namanya maha hidup, tentu akan berbeda dengan kita. Allah maha melihat, kita melihat. Karena kita melihat, untuk bisa melihat perlu namanya mata. Tapi kalau yang maha melihat nggak perlu pakai mata. Untuk menengok ke belakang, Tuhan nggak perlu noleh. Karena yang digunakan, karena Tuhan itu maha melihat. Kalau Tuhan melihat, pakai mata, ingin nengok belakang, dia noleh. Ingin nengok ke atas, dia dangak. Ingin nengok ke bawah, dia ningkluk. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu tahu yang di belakang, yang di depan, yang di atas, yang di bawah, yang tersembunyi. Semuanya tahu dalam keadaan bersamaan. Nah, ketika kita hidup, kita melihat, tidak mungkin bersamaan itu juga kita melihat belakang. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita terbatas melihat pakai mata. Demikian juga Tuhan, kalau dia hidup, suatu saat bisa mati dia kalau kehilangan rohnya. Karena Tuhan maha hidup, dia hidup kekal. Baik ada rohnya, tidak ada rohnya, dia tetap hidup. Karena dia maha hidup. Nah, gitu loh. Ya, apalagi tadi yang pertanyaan yang terakhir tadi itu. Agak lupa saya itu. Coba diulang sedikit pertanyaan terakhir, Bang. Ya, jadi saya minta datanya di mana itu dikatakan bahwa Tuhan tidak memiliki roh. Tuhan itu memiliki roh. Ya, yang Anda roh kami itu tadi ya, itu dia. Roh kami itu artinya roh dari Tuhan. Bukan Tuhan punya roh untuk hidup. Tuhan itu memiliki roh, fungsinya untuk menghidupi segala yang ada. Gitu loh. Makanya, nah kalau Anda kepada di dalam surah Maryam ya, roh kami menjelma menjadi manusia, itu malaikat. Di situ. Intinya tuh, ya malaikat. 12 kalau nggak salah. Ya, surah Maryam itu malaikat menjelma menemui Bukan Maryam.
Kayaknya bukan di surah Maria, di surah Ali Imran, Ali Imran, Ali Imran. 12. Ali Imran. Itu malaikat kalau roh kami di situ. Bukan rohnya Tuhan, bukan. Maksudnya roh Allah itu roh dari Allah, roh miliknya Allah. Sama juga begini, Bang. Baitullah, rumah Allah. Apa Anda mau mengatakan bahwa Tuhan itu rumah? Kan tidak, kan? Makanya ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, Tuhan itu roh, itu bukan maksudnya Yesus itu Tuhan itu roh, tidak. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 25, sesungguhnya semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Artinya ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu bukan maksud Yesus Allah itu roh, berupa roh, bukan. Maksud Yesus adalah Tuhan itu gaib. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Itulah maksudnya gaib, Bang. Dan Islam pun setuju, Allah itu gaib, maha gaib. Begitu, Bang. Ada lagi? Ya, jadi tadi dikatakan bahwa saudara mengatakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan roh, tapi di satu sisi saudara mengatakan bahwa Tuhan memiliki roh. Nah, saya ingin tahu roh ini yang tadi saudara mengatakan roh kami ya. Nah, ini saya buka data dulu ya. Ini di Atarim ya. Atarim ayat 12 ya, Atarim 12 dikatakan dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tukan ya, itu ruh kami ya. Saya ingin tahu saudara, ruh kami tadi saudara mengatakan bahwa dengan ruh kami itu Tuhan menghidupi segala sesuatu. Saya ingin tahu saudara, ruh kami itu berarti ciptaan atau bagaimana saudara? Ciptaan lah, Bang. Jadi gini, Bang. Pada hari Anda tadi sedikit-sedikit Anda masih salah paham juga. Ya. Yang saya katakan Tuhan memiliki roh, itu bukan berarti Tuhan itu roh, Tuhan itu hidup dengan roh, tidak. Tuhan memiliki roh itu, Tuhan memiliki, ya kan, memiliki itu, roh itu milik Tuhan. Nah, apa fungsinya roh itu? Untuk menghidupi umat apa? Makhluk hidup itu. Bukan berarti Tuhan itu hidup dengan roh, tidak. Makanya tadi saya bilang, Baitullah, rumah Allah, rumah milik Allah. Bukan berarti Allah itu rumah, bukan. Ya itu namanya, kalau di dalam bahasa Arab namanya itu diidofkan. Ya, diidofkan, disandarkan. Nah gitu loh. Baitullah, ya. Saifullah, Abdullah. Jadi itu diidofkan, disandarkan kepada Allah. Bukan berarti Allah itu roh. Bukan memiliki seperti itu. Di At-Tahrim ayat berapa tadi itu? Bentar, saya tengok. At-Tahrim 12. At-Tahrim. At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam mabnata Imran allati sonat farjaha. Oh, ini Allah itu meniupkan roh untuk menghidupkan janin yang ada di dalam diri diri Maria itu. Bukan Allah berupa roh masuk ke dalam rahim Maria, bukan seperti itu, Bang. Ya. Nih. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Ya kan? Dari ruh ciptaan kami,
dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitabnya, dan dia termasuk orang yang taat. Nah, memang di ayat lain Allah itu meniupkan roh itu kepada Nabi Adam juga. Allah itu meniupkan roh kepada Nabi Adam. Untuk apa? Untuk menghidupkan. Begitu, Bang. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi dulu ya jawaban pertanyaan saudara ya tentang kitab saya. Di sini saudara, saya bukakan data dulu ya. Nah, di Matius 3 ya, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Di sini saudara, di sini saat Yesus dibaptis, Yesus kan dalam keyakinan kami firman Allah yang jadi manusia. Itu terus setelah dibaptis itu ada Roh Kudus ya, Roh Allah ya, turun berupa burung merpati. Nah, saat roh ini turun ya, masih ada. Yaitu apa? Di sini ada suara dari langit. Ya, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Itu kan perkataan penulis. Aduh, sebentar. Nah, sebentar saya masuk lagi ya ke sini ya, ke ini kejadian tadi ya, kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, di sini tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa di ayat 2-nya ada roh Allah ya, melayang-layang das air. Tidak dikatakan Allah, firman dan roh melayang-layang das air ya. Nah, tapi Allah saja. Nah, ini menandakan letak perbedaan antara kita dengan Tuhan ya. Tuhan bisa hidup walaupun rohnya di mana-mana, tidak berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu rohnya apabila keluar dari jasadnya dia akan mati, tapi itu pun tidak berlaku untuk orang yang berilmu tinggi. Berilmu tinggi dia bisa mengeluarkan rohnya dari jasadnya walaupun ada batas waktunya, tapi dia mampu melakukan hal itu. Apalagi Tuhan, ya kan? Tuhan pasti jauh lebih mampu lagi untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, tapi pada poin dasarnya bahwa Tuhan memiliki roh, karena tanpa roh kita bisa lihat di dalam alam semesta ini segala sesuatu tidak memiliki roh tidak hidup, dan mustahil sesuatu yang tidak memiliki roh bisa menciptakan sesuatu yang memiliki roh. Itu mustahil. Yang memiliki roh saja belum tentu mampu menciptakan sesuatu yang hidup, apalagi yang tidak memiliki roh. Artinya Tuhan Anda untuk bisa hidup harus punya roh. Bukan harus punya roh, tapi dia memiliki roh. Nah, kalau memiliki roh itu bukan berarti dia itu hidup dengan roh, Bang. Orang Yahudi tadi belum saya bantah. Tidak ada orang Yahudi yang meyakini bahwa Tuhan itu untuk hidup punya roh. Tidak. Orang Yahudi mana seperti itu? Bahkan kalau Anda baca, Bang, ya, di dalam Kejadian 6 ayat 4, rohku, ya roh Allah, tidak akan tinggal selamanya di dalam diri manusia, melainkan hanya 120 tahun saja. Mau kamu maknanya apa itu? Itu roh Allah di situ. Maka benar yang saya katakan tadi ketika disebut Tak dia kena nih ketiban dia. Iya ya. Padahal nggak ngomong apa-apa. Rames, Tuhan kamu itu roh apa bukan sih? Aduh, gak enak saya itu, pada udah turun lagi. Jangan sampai gara-gara saya nih. Enggak, gue mau nanya sama lu, Tuhan kamu roh atau bukan? Aduh, nanti saya ngobrol lagi, nanti Bang Andi terpental juga. Udah kita diam-diam aja dah. Lu takut banget sih dengerin suara gue lu, Mes. Kenapa sih? Enggak enak, Pak. Dia udah turun tuh, jangan sampai dia marah saya lagi. Ya Gimana, gantian Mbak? aja, gantian. Tuhan kamu itu roh atau bukan? Kan tadi sudah Bang Andi, masa Bang Andi
nggak dengar Apa saya sih? tadi. Jadi Tinggal jawab, roh atau bukan Kata Tuhan lu. ya tunggu saya makan masako dulu biar enakan dikit. Nah, ya udah deh. Habis itu minum minyak rem ya. Karena takut semua kalau gue yang ngomong ada aja. Bunda Rahma udah tidur ya? Iya kayaknya sih. Ya udah kalau di Makassar udah 3:30. Kita beri kesempatan. Biasanya dia Banyuma. nunggu subuh Bang Andi biasanya. Enggak, Banyumannya yang soalnya Banyumannya yang buka komal. Kalau Oh, gitu saya turun aja ya, nggak enak saya. Iya deh, Kita nggak apa-apa. oh ditutup ya? Iya, Nggak, tutup aja. ngobrol-ngobrol aja atau kita ngobrol biasa juga nggak apa. Kalau nggak ngobrol ya saya turun aja. Gua nanya doang, itu Tuhan lu roh apa bukan? Aduh, Bang Andi juga umpan terus. Takut sih sama gua. Mm-mm. Tadi sih ya kalau gue yang nanya ya. Ah, Bang Andi udah dah. Mematikan memang pertanyaan gue sih. Wah, Bener. bisa aja. Mematikan Bun. Iya, Gua ada. Kau tanya, Tuhan kamu roh atau bukan? udah males mereka nggak bisa jawab, ya kan? Kalau Bang dia Bila jawab juga Tuhan, tidur kali. kalau dia jawab Tuhannya roh, ya ini celaka celaka 12. Bang Andi. Bang Andi. Tar dulu, Iblis Mas. juga kan roh iblis. Bukan saya Iblis tuh juga roh loh. nggak mampu jawab, Bang Andi. Hanya saya tuh nggak enakan orangnya. Nah, saya mau makan masako biar enakan dulu. Tapi masako Ya udah, lu masakan masako dulu, campur minyak rem udah. masakonya habis, Bang Andi. Nah, saya Ya, kirim lu- dari sini. Pak, masih ada di bakas di situ. Jadi resikonya ya kalau dia kalau taruh lu, sampai unifikasi itu parah, Bang Andi. taruh lu diam dulu. Bengkel itu. Diam dulu, kalau dia jawab Tuhan dia roh, celaka 13. Kenapa? Roh itu, Iblis juga roh. ya itu satu. Kedua, roh itu ciptaan Tuhan. Ya karya 12 nomor 1. Kedua, roh bertanduk 7, Wahyu 5 nomor 6. Ih, serem banget. Iya. Terus Tuhannya roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Celaka itu kalau Tuhan itu roh. Karena hanya Kristen yang seperti para Rabbis ini mengatakan Tuhannya roh. Celaka itu. Lebih baik belajar pakai akal. Roh itu ciptaan Tuhan. Itu benar-benar. Itu karena Bunda Amila Banyuma yang buka komal, ya, kita harus Kita tutup ya? batasi. Iya, gitu saja. Banyumaya Tutup deh. ditutup ya. Saya izin ini sekali lagi Bang Iya. Bang Andi. Monggo. Iwan Villa yang masih mau follow saya tolong follow dong sebelum ditutup biar kita makin eksis ini. Jadi amal jariah kok. Kegiatan saya juga nggak selalu kuliner atau apa, saya campur lah. Ngelihat keadaan di sini, bertemu siapa atau siapa. Nah, kalau kalian mau ngikutin, silakan di follow. Nanti kalau ada kesempatan, Bang Zuma ada waktu atau di tempat Bang Handi atau siapa, kita bisa berbagi lagi seperti biasa. Silakan sebelum ditutup 2 menit Bang Handi ya, 2 menit. Oke, kalau gitu saya pamit turun dulu ya, saudara. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bang Handi, mohon maaf saya tidak bisa berdiskusi dengan Aman. karena saya nggak enakan. Tadi Ustaz Sugi saya nggak enakan sebenarnya. Aman Bang Rames, aman. Biar supaya Nggak ada masalah. kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, terima kasih banyak Bunda Mila, terima kasih Bunda Sama-sama. Bang Suma, terima kasih waktunya. Saya di follow Bang Rames, nanti kita siapa tahu bisa ketemu lagi. Udah follow dari dulu. Udah ya? Bunda Nanti saya Mila. cek. Udah. Hanya Bunda Rama aja yang unfollow saya. Oh, Nggak apa. oke. Nggak Iya, apa-apa, terima nggak kasih. apa-apa. Ya udah. Terima kasih Bang. Ayo Bang Handi, terima kasih banyak. Ya. Bang Zuma, saya dikasih kesempatan naik. Mudah-mudahan panjang umur, guru-guru semua sehat. Selalu Bang Handi jaga kesehatan Amin. biar bisa ketemu lagi di lain waktu.